Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ara, kenalin, nama aku Naufal dari Divisi Public Relation GPAN Malang. Dan kali ini aku bakal mereview buku yang berjudul nanti dulu deh. Sebelum itu aku mau ingetin nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar sahabat Ara bisa selalu mendapat update terbaru dari channel YouTube GPAN Malang. Untuk menambah produktivitas kalian di bulan penuh berkah ini, biar gak tidur terus, aku bakal mereview buku yang dijamin deh bakal cocok banget untuk kalian baca di bulan Ramadan ini. Jadi dalam video kali ini, aku bakal mereview buku Falsafah Hidup yang ditulis oleh seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus yang sangat terkenal di Indonesia. Siapakah beliau? Ya, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih sering dikenal dengan panggilan Buya Hamka. Buku ini memiliki ketebalan 428 halaman dan diterbitkan pertama kali di tahun 1940. Kemudian diterbitkan kembali oleh Republika Penerbit hingga cetakan ke-9 pada bulan April 2019. Buya Hamka menjadi sosok yang sangat luar biasa, terlebih lagi kecerdasan, keintelektualan beliau terbukti dari ditulisnya buku Falsafah Hidup ini. Nah, jadi aku bakal jelasin 9 bagian falsafah kehidupan yang dapat kita petik dan pelajari hikmahnya. Falsafah hidup di bagian pertama buku ini berjudul Hidup. Jadi Buya Hamka mengajak kita untuk mengamati, merenungi, menilai, dan menimbang apa-apa yang dirasakan oleh panca indera kita, sehingga kita bisa mengetahui nih tujuan kita hidup di dunia itu tentunya untuk mengenal Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falsafah hidup yang kedua yaitu akal. Manusia diberi akal nih oleh Allah, maka tujuannya agar membedakan antara manusia dengan binatang, sehingga ketika manusia itu memiliki alat berupa akal, dia mampu mengendalikan nafsunya agar tidak terjerumus ke dalam jurang kehinaan. Falsafah hidup selanjutnya nih sahabat Ara yaitu berjudul Hukum Alam. Ternyata syarat yang harus kita penuhi untuk mengetahui sebuah hukum alam itu hanya satu aja nih sahabat Ara. Apa itu? Ya, kita harus membersihkan hati nurani kita dari segala jenis kotoran yang merusak. Karena sejatinya kotoran yang merusak ini ya, terutama dalam hati, akan sangat berpengaruh terhadap ketenangan batin kita. Falsafah hidup yang keempat yaitu adab dan kesopanan. Ketika kita berbicara mengenai adab, maka harus ada dua hal yang kita tekankan: adab kepada makhluk dan juga adab kita kepada Allah. Falsafah hidup yang selanjutnya nih sahabat Ara, yaitu kita harus sederhana. Sederhana di sini dalam artian kita harus menyederhanakan niat kita, cara kita menyatakan pendapat, sederhana dalam keperluan hidup, sederhana dalam harta benda, asalkan cukup, karena sejatinya kita tidak diperkenankan untuk berlebihan dalam segala sesuatu. Nah, bagian yang keenam nih sahabat Ara, yaitu kita diajak oleh Buya Hamka untuk berani mengungkapkan sebuah kebenaran walaupun kita tahu konsekuensi yang harus kita hadapi. Falsafah hidup yang ketujuh nih teman-teman, kita diajak untuk mengenal sebuah keadilan. Keadilan di sini dapat dijelaskan atau dapat kita artikan sebagai kemerdekaan dalam menyatakan pikiran, kemerdekaan atau kebebasan seseorang dalam memeluk agama, dan juga kemerdekaan dalam hak milik. Falsafah hidup yang ke-8 yaitu persahabatan. Buya Hamka mengartikan makna sahabat dengan begitu indah. Ketika berhubungan dengan orang lain dan kita menjalin persahabatan ya, maka mustahil kita akan menemui segala perjuangan, segala perjalanan dalam persahabatan kita itu semuanya sempurna. Karena memang hakikat manusia yang tidak sempurna, maka dibutuhkan perasaan untuk saling mengerti dan memahami antara dua manusia yang saling menjalin sebuah persahabatan. Dan akhirnya sahabat Ara, kita sampai di penghujung bagian falsafah hidup yang terakhir, yaitu
dengan judul Islam sebagai pembentuk pandangan hidup. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya Islam adalah agama keselamatan, agama rahmatan lil alamin. Ketika manusia hidup, pasti ia menginginkan hidup yang bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Maka Allah menurunkan agama Islam ini sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan di bagian ini Buya Hamka juga mengingatkan kita untuk memperhatikan dan mentaati peraturan yang telah Allah turunkan melalui perantara Nabi kepada manusia, seperti mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa seperti yang kita lakukan sekarang ini, dan juga kita berjihad. Dalam artian kita berjihad di masa sekarang ini, berjihad dengan keintelektualan, dengan ilmu kita untuk memberantas kebodohan di masyarakat. Dengan harta kita bisa berjihad. Tujuannya untuk memberantas kemiskinan. Serta di sini Buya Hamka juga menekankan sesuatu yang paling terpenting, bagaimana adab kita, kesopanan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, sahabat Lara, aku sangat merekomendasikan nih buku ini untuk kalian baca. Karena apa? Aku bakal sebutin beberapa kelebihan di antara banyak kelebihan yang terdapat dalam buku ini. Seperti pertama, pemaknaan mengenai filsafat di sini mengintegrasikan atau diintegrasikan dengan agama Islam, sehingga kita bisa paham mengenai makna tujuan hidup kita dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup kita. Yang kedua, ada banyak sekali kisah serta hikmah yang bisa kita petik dan pelajari sebagai upaya bagi kita untuk terus semangat dan tidak pantang menyerah dalam menjalani hidup. Nah, jadi gitu sahabat Lara. Dan yang terakhir, buat kalian yang ingin mencoba untuk memberi tantangan kepada diri sendiri, misal dengan membaca buku dengan halaman cukup tebal, maka buku ini cocok banget untuk kalian. Karena tebal buku ini mencapai 428 halaman. Nah, gitu sahabat Lara. Jadi sekian ya terkait review buku kita kali ini. Semoga review yang telah aku jelasin tadi bisa membuat sahabat Ara penasaran untuk membaca lebih lanjut mengenai buku ini. Tetap nantikan review-review buku selanjutnya di channel YouTube GPAN Malang. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.